Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemarin kita sudah bikin tes untuk satu table ya. Nah, sekarang kita akan coba bikin akan coba query-query untuk tabel yang jumlahnya lebih dari satu, kemudian berelasi ya. Nah, di sini kita sudah siapkan sampel datanya juga. Di sini ada sampel materi. Ini untuk ke tabel materi, contoh datanya ya. Jadi materi trainingnya ada macam-macam. Kemudian untuk pesertanya juga kita bikin beberapa record ya. Nah, ini akan kita bikin seperti ini ya. Jadi memang lebih enak itu bikin aplikasi pakai UI mockup. Jadi dengan ada UI mockup kita ada bayangan tabelnya seperti apa, datanya seperti apa gitu ya. Kemudian dalam kita membuat UI mockup juga sebaiknya jangan cuma tabel kosong tapi diisi sampel data biar ada gambaran nih kira-kira tampilnya seperti apa gitu ya. Jadi data-datanya ada yang apa yang tampil gitu. Nah, kemudian di sini dengan seperti ini. Jadi di sini kan ada nama kelas, kemudian periode, kemudian ada daftar peserta dan daftar materi gitu ya. Nah, di sini kita buatkan sampel datanya. Ini ada peserta, ini materi, kemudian relasinya seperti apa ya. Jadi kita punya headernya yaitu si kelas, kemudian ada many to many ke peserta dan ada many to many di materi ya. Materi ini karena dia urutannya penting, jadi kita tambahkan satu kelas sendiri yaitu kelas detail materi ya. Nah, untuk kelas dia seperti ini sampel datanya. Ini yang dua baris pertama adalah sampel data untuk header. Jadi ini ID-nya kan karena string, jadi kita bebas mau pasang ID apa aja ya. Tidak harus UID karena kalau UID kan panjang, bikinnya susah. Jadi karena dia string, bebas saja kita mau masukin ID seperti apa gitu. Kemudian di sini ada kodenya, kode kelasnya, nama kelasnya, mulainya kapan, selesainya kapan gitu ya. Kemudian untuk detail materinya kita ada 3 materi. Kemudian untuk pesertanya juga ada 3 peserta gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita akan coba tes satu persatu ya. Kita tes dulu langsung lewat SQL lewat command prompt. Jadi supaya memastikan bahwa dia bisa dijalankan nggak error gitu ya. Nah, jadi di sini kita pakai PSQL. Nah, bisa ya, sukses. Kemudian sampel materi. Nah, jalan. Kemudian peserta. Nah, ini juga bisa. Kemudian sampel kelas. Nah, jalan ya. Jadi query kita sudah benar semua yang di sini, jalan tanpa error. Kalau misalnya kita cek, select misalnya bintang from kelas detail. Nah, ini udah masuk. Kemudian many to many-nya select bintang from peserta kelas. Nah, udah masuk juga gitu ya. Kemudian from peserta, kemudian inner join institusi on peserta ID institusi sama dengan institusi ID order by nama aja, peserta nama. Nah, ini keluar ya. Berarti ininya sudah jalan juga. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin tesnya ya. Jadi bagaimana sih nanti dia akan dipakai ya. Jadi kan tadi sampel query-nya banyak nih. Nah, di sini kita menggunakan annotation namanya SQL group. Karena SQL-nya lebih dari satu. Ada 4 SQL yang kita jadikan sampel data untuk mengetes yang kelas ini ya.
Jadi ada beberapa banyak SQL. Nah, di sini menurut dokumentasinya Spring nih. Kalau beberapa script SQL kita butuh konfigurasi, bisa kita deklarasikan multiple SQL ya. Jadi di Java 8 SQL bisa digunakan sebagai repeatable annotation nih seperti ini. Jadi SQL lagi gitu ya. Cuma ini fiturnya baru ada di Java 8. Jadi kalau misalnya kita masih pakai Java 7 di bawah sebelum Java 8, maka kita harus pakai annotation SQL group untuk menampung beberapa SQL ini ya. Nah, di sini untuk amannya supaya portable, karena tidak semua orang sudah upgrade ke Java 8, kita pakai yang lebih ini aja, yang lebih kompatibel dengan semua orang gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita bikin satu tes aja dulu untuk mengetes dia jalan atau enggak ini config ini ya. Ini kalau kita jalanin, dia harusnya error karena datanya sudah ada di database ya. Nah, error ya. Duplicate key value, violates unique constraint dan seterusnya gitu ya, already exist karena datanya sudah ada. Nah, jadi supaya bersih kita seperti biasa ini ya. Drop db min u belajar, kemudian create db min u belajar gini ya. Oke. Jadi kita drop kemudian dibikin lagi. Nah, sekarang kita coba jalanin, harusnya dia jalan sukses gitu ya. Oke, nah udah sukses gini. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mencari kelas dulu, yang query yang lebih gampang ya. Nah, untuk melayani ini kita harus bikin ininya DAO-nya ya. Jadi bikin DAO-nya sama seperti kemarin, kita bikin interface namanya kelas DAO. Kemudian interface-nya mau diketik boleh, pakai ini juga boleh ya. Nah, kemarin paging and sorting repository. Nah, finish. Oke. T-nya adalah kelas ya. Nih. Kemudian ID-nya tipe datanya string. Nanti kalau pakai ID yang lain, misalnya pakai yang long atau integer ya, ininya tinggal diganti aja nih tipe datanya ya. Nah, ini sudah kita misalnya mau mencari kelas yang kalau cuma cari by ID kan kemarin sudah ya, pakai find one kan bisa ya. Kemudian cari berdasarkan nama gitu ya. Nah, di sini sudah ada disediakan ya. Kita lihat dokumentasinya Spring Data JPA. Nah, ini ada dokumentasinya. Jadi kalau teman-teman pernah coding framework lain, misalnya Ruby on Rails gitu ya, dia punya suatu fitur yang namanya query method. Nih, query method itu jadi, tapi dia karena bahasanya lebih dynamic, kita nggak usah tulis, tapi udah otomatis langsung bisa dipakai. Tapi kalau di sini kita harus tulis nih. Misalnya kita cari kelas berdasarkan nama ya, berdasarkan nama gini ya. Nah, kemudian misalnya namanya apa nih? Namanya web ya. String nama sama dengan web, mengandung kata-kata web ya. Kemudian kita cari list kelas hasil sama dengan nah, kelas DAO-nya kan kita butuh ya. Kita inject dulu add auto wired private kelas DAO. Nah, gini ya.
Nah, kalau misal teman-teman yang di apa di Ruby on Rails atau Laravel ya, mereka sudah punya langsung bisa diketik nih, misalnya find. Nah, ini bahasa Inggris ya. Jadi dia belum mengerti bahasa Indonesia sampai sekarang. Jadi kita tetap harus bisa bahasa Inggris. Find by nah, kita lihat nih di sini. Apa? Dia punya properti apa? Nama ya. Jadi di sini kita by nama. Nah, dia juga nggak bisa translate. Jadi kalau di sini nama, ya harus nama juga, nggak jadi name ya. Nah, gini. Oke. Nah, di sini find by nama. Kalau misalnya di Rails ini tidak perlu diketik. Cuma karena di Java kita harus bikin. Nah, di sini udah ada create method. Ya, kita bikin aja nih di sini ya. Nah, ini loh, kok dia bikin kelas ya? Enggak kan? Nah, gini ya. Find by nama. Nah, di sini coba kita jalanin aja. Kita lihat sampel datanya. Nih, sampel kelas. Ada nggak namanya web? Harusnya ada ya ini ya. Ya kan? Kan Java Web Basic ya. Assert. Nah, biasanya untuk mencegah null pointer tiap ngetes saya biasanya not null dulu yang dites ya. Hasil. Kemudian assert equals 1 hasil size ya. Jadi size-nya hasil query-nya harus 1. Oke. Nah, sekarang coba kita jalankan. Run as JUnit test. Ini masih error. Tapi nggak apa-apa. Nah, error ya. Errornya apa? Expected 1 tapi keluarnya 0 ya. Nah, karena belum ketemu. Kenapa? Karena sebelumnya coba kita ganti dulu tesnya. Kita samain persis Java Web Basic ini ya. Huruf besar huruf kecil sama ininya apa? Wildcard-nya belum dipasang ya. Jadi kalau misalnya seperti ini Java Web Basic, nah sama persis kan ya. Ini harusnya bisa, tapi kita coba saja. Nah, bisa ya, tanpa kita menulis SQL query ya. Kita cuman mendeklarasikan ininya aja nih ya, implementasinya juga nggak ada. Oke. Nah, ini fitur yang sebetulnya kalau di framework lain udah lama, cuman di Java sekarang baru ada di Spring Data JPA. Kalau misalnya kita nggak pakai ini, ya kita tetap harus bikin query-nya query HQL. Jadi select from apa gitu ya. Tapi JPA query bukan SQL gitu kan. Nah, ini kita bisa mendefinisikan query dengan nama method ya. Find by. Nah, ini by nama ini bisa kita ganti misalnya by kode, by tanggal, by apa itu bisa ya. Nah, kemudian apa saja kemampuannya? Di sini kita bisa lihat dokumentasinya nih, ya. Di Spring Data JPA, ya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi dia, kita lihat tabelnya aja langsung. Mana ya? Back. Query method nih ya, dia punya keyword ya, keyword yang akan diterjemahkan menjadi query ya, bisa pakai and, bisa pakai or. Nah, kita maunya tadi di sini bisa sembarangan ya, jadi di sini bisa web. Nah, kita cari nih, berarti kan dia harus like ya kan, nih like ini ada macam-macam nih. Ada like, kalau like, not like, kemudian ada starting with. Kalau starting with persennya cuma ditaruh di belakang. Kalau ending with
persennya ditaruh di depan. Kalau mau depan belakang, containing ya. Nah, jadi di sini supaya ini benar, di sini kita rename dia menjadi apa ya? Klik kanan. Refactor. Oh, ini dia rename apa nih? Alt oke. Find by nama containing. Nah, oke ya. Coba kita jalanin lagi. Ini udah otomatis berubah ya. By the magic of Eclipse. Nah, dia udah ikut berubah. Nah, kita jalanin lagi. Kalau itu JPA query ya? Bukan. Dia generate JPA-QL. Nah, ini masih error. Tapi kemampuan untuk mapping dari nama method menjadi apa? Menjadi query itu Spring Data JPA. Fiturnya Spring Data JPA. Nah, ini dia masih 0 ya. Mungkin case sensitive. Ya, jadi coba kita ganti menjadi ini. Ya, coba. Kalau query ini juga case sensitive juga. Ini kan like-nya kan harusnya kan i-like kan kalau atau di upper dulu gitu kan ya. Nah, di sini dia ada case sensitifnya ntar ya. Case. Nah, ignore case ya. Bisa digabung nggak ya? Contain ignore. Bisa. R. Coba tes. Nah, hijau ya. Berarti bisa seperti ini. Nah, kemudian yang biasa kita cari lagi kan apa sih training yang jalan di periode tertentu gitu ya. Public void test cari kelas berdasarkan tanggal mulai ya. Jadi kalau di atas containing ignore case-nya, kalau kebalik ignore case containing. Coba tes. Enggak, ini mah bukan errornya dia. Bisa ya, nggak ngaruh. Oh ya, ini untuk mendebug akan lebih enak kalau kita application properties kita show SQL salah. Nah, kita cari Spring Boot show SQL. Sama satu lagi format. Nah, ini ya. Kita tambahin ini. Sama satu lagi supaya agak rapi sedikit. Nah, ini kita kasih true. Oke. Nah, sekarang kita jalanin lagi. Nah, ini keluar ya SQL-nya. Jadi lebih gampang di debug ya. Nah, ini SQL yang di generate sama si Hibernate. Nah, sebelum sampai SQL sebetulnya dia generate JPQL dulu. JPA query language nih seperti ini ya. Cuman tidak ditunjukkan. Jadi cuman keluar SQL-nya.
Bisa, Jangan ya. bisa coba ya. Ada tanda tanyanya. Nggak apa-apa, tanda tanya nanti kita ganti. Oh, diganti ke teman-teman. Iya. Like upper Kadang-kadang berguna kalau mau ada web gini ya, tadi kan ya. Oh, data sampelnya kan nggak ada, tapi nggak apa-apa. iya. Yang penting nggak error gitu. Penting nggak error. Nah kan, saya. Nih kan, ini ya. Show SQL true. Sama format SQL. Kalau nggak nanti dia ke apa satu baris gitu, jadi pusing liatnya. Oh iya. Menampilkan SQL yang Oh, jadi nggak perlu langsung log itu lagi ya. Tinggal saya log, masukin untuk tes sama masukin ini buat semua jadi. Oke. Nah, kemudian tadi sampai mana kita? Nah, sampai sini ya. Nah, sekarang kita mau cari berdasarkan tanggal mulai ya. Tanggal mulai. Nah, tanggal mulai juga dia ada keywordnya juga. Nih, mana ya? Berarti kan antara kan ya, between. Nah, ini kan find by start date between kapan dan kapan gitu ya. Kan biasanya kan ada range kita kasih kan. Date nah, ini biasanya saya lebih suka pakai date time nih. Nah, ini kita menggunakan library ini ya, Java Java titik time, nih Java time. Jadi kalau zaman dulu kita pakainya tambahan Joda time untuk memudahkan manipulasi tanggal. Nah, sekarang di Java ini mulai Java berapa ya? Dia udah ada ini, udah ada udah ada kelasnya. Jadi kita nggak usah lagi menggunakan library ketiga nih. Jadi kalau di JDK 7 menggunakan JSR 310 backport. Nah, nanti menambahkan ini ya. JDK 7 JSR 310 Maven dependency. Nah, pakai backport ya. Sorry. Nah, ini tambahin ini. Oke.
Nah, sekarang kita mau convert Java time local date from string. Nah, ini dah parsing and formatting. Nah, ini ya. Dua ribu lima belas 10. Nah, kemudian kita convert menjadi date from ya. Oke. Nah, sekarang kita query-nya dari 2015 bulan 10 sampai 2016 misalnya bulan 2 ya. 02 10 lah gini ya. Nah, kemudian kita mau query di sini list kelas hasil sama dengan kelas DAO find by tanggal mulai ya benar ya, find by ya benar tanggal mulai. Tadi apa keywordnya? Between ya, between mulai dan sampai. Nah, gini. Ini kan belum ada, jadi kita create. Nah, udah ada di sini. Save, kita jalanin. Oh, hasilnya harusnya ada ya. Hasil assert. Nah, gini. Kemudian oke, kita jalanin dulu aja. Nah, hijau ya, tandanya ketemu. Nah, sekarang kita coba juga yang out of range, di luar range ya. Jadi kita bikin lagi mulainya. Cuma mulainya kita set di bulan Februari ya. 2016 Februari tanggal 1 ya. Mulai 2. Oke. Nah, ini kita copy paste. Hasil 2 mulai 2 harusnya 0 ya, kan nggak ada. Nah,
Atau boleh juga pakai assert yang lain, assert true hasil 2 is empty ya. Nah gini. Oke. Nah sukses ya, tandanya dia ini. Nah kalau kita lihat query-nya nih yang tadi, tanggal mulai between berapa dan berapa gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini namanya query method, artinya dia bikinkan query menggunakan method ya. Itu harus add start day, add zone, to instant harus ada ya. Enggak, ini sih sebenarnya buat parsing aja. Kalau dulu kan kita pakai simple date format. Nah kalau zaman sekarang udah ada ini. Nah yang kita belum tes juga sebetulnya bisa nggak dia langsung menerima ini nih apa local date ya. Nah local date ini ya. Oh nggak perlu pakai yang bawahnya itu. Iya coba kita bikin. Sampainya juga kita pakai ini. Nah gini ya, kan metodenya belum ada, kita bikinkan. Nah kita create method, kan tipe datanya beda ya, local date kan, mulai sama sampai, apakah dia udah support atau belum gitu ya. Kalau udah support kan bagus juga kan. Oke, coba kita tes. Nggak perlu parsing lagi. Nah, gagal ya. Error katanya. Dia mintanya Java util date. Jadi dia nggak mau ya. Errornya di sini. Nah ini. Nah jadi tetap dia belum support Java time yang 8 ya. Jadi makanya kita harus konversi menjadi Java util date yang biasa kita gunakan dari zaman dulu nih. Nah, konversinya seperti ini. Jadi add start of day, add zone, ini time zone-nya, kemudian instant. Jadi kalau di Java time yang baru itu dia bedakan. Jadi kalau date ini kan isinya tanggal, waktu, time zone. Nah, kalau di sini dia bedakan ada local date, jadi tanggal lokal. Kemudian kalau date berarti nggak ada waktunya, jadi harus ditambahin dulu waktunya. At start of day berarti jam 00.00 gitu kan. Kemudian kita tambahin lagi time zone-nya. Nah, system default berarti ikut si mesinnya. Kalau kita deploy di servernya pakai time zone Jakarta, berarti ini akan menjadi GMT plus 7 gitu kan ya. Datanya ada jamnya, berarti keambil semua ya, karena kita query-nya cuma tanggalnya doang, jam. Iya. Dari jam pagi sampai malam dapat semua. Enggak, jadi dia mulainya kan dari jam 00 sampai jam ini kan. Nah ini harusnya kalau sampainya, kalau kita mau ini sampai awal hari berarti kan. Jadi sebetulnya sampai jam 10 Februari 00. 2359 kali. Bukan 200. Kalau mau 23 ya ininya kita ganti at end of day. Tanggal yang sama tapi di ini di jamnya yang beda aplikasi. Tapi di sini nggak ada end of day, jadinya mungkin kita tambahinnya 1 plus day 1. Nah gini ya kan. Kalau misalnya mau dalam sebulan aja, bulan berapa tuh, bulan 2016 aja gitu, nggak bisa, tetap harus bikin 2 kayaknya. Jadi kalau dalam bulan 2 aja
berarti ya bikin 1 sampai 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 bulan Maretnya, terus kemudian ya kan bener kan bulan Maret kan. Di tanggalnya situ aja ya. Atau kalau enggak misalnya sebulan nih, di sini kan bisa kita tulis 01, kemudian di sini kita plus month kan bisa, plus month. Ya, 1. Ya. Ini bisa juga. Oke, nah itu query method ya. Jadi query method itu kita bikin nama method menggunakan keyword-keyword tertentu yang ada di sini. Nah, nanti akan dikonversi sama dia menjadi ini JPKL ya, seperti itu.